البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Talim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita kemarin membacakan dari soal yang kelima sekalian jawabannya atau beserta jawabannya, dan jawabannya belum selesai habis waktu. Qala rahimahullah ta'ala wa amma taghyirul munkar bil yad wa yustaratu alla yu'addiyal munkaru ila ma huwa ankar minhu wa alla yusira fitnatan bil khuruj alal hakim. Ini ucapan dari Syekh Mubil rahimahullah perlu diperhatikan. Bagaimana tanggapan beliau tentang merubah kemungkaran dengan tangan? Bagaimana syaratnya? Beliau mengatakan adapun merubah kemungkaran dengan tangan, maka disyaratkan janganlah kemungkaran tersebut yang dirubah dengan tangan mengantarkan kepada apa yang lebih mungkar daripada kemungkaran yang tadi dirubah dengan tangan. Dan janganlah perubahan kemungkaran dengan tangan tadi akan menebar fitnah, yakni dengan sebab atau merubah kemungkaran dengan sebab dengan cara al-khuruj alal hakim akan menebar fitnah. Maka di sini seorang yang mengetahui tentang keadaan suatu tempat atau suatu komunitas atau suatu masyarakat, bahkan juga suatu negara yang dimiliki seorang hakim, di sana adalah seorang hakim yang tidak menerapkan hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mau mengadakan ingkar dengan tangan, syaratnya adalah jangan sampai nanti menebar fitnah dengan sebab ingkar tersebut terhadap hakim, yakni al-khuruj alal hakim. Dan perhatikan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ahlul ilm. Bahkan kita bilang mungkin kalau ulama hari kita atau ulama yang seiman dengan kita ini rata-rata mengatakan, bukan kita bilang mungkin semuanya, dengan adanya khuruj alal hakim maka fitnah tidak bisa dihindarkan. Banyak orang yang bebas dari perkara tersebut ikut menanggung risikonya. Ikut menanggung beban berat terhadap perkara yang tadi disebabkan adanya ingkar dengan cara al-khuruj
berontak atau keluar dari ketaatan terhadap seorang penguasa yang dianggapnya sebagai orang yang telah keluar dari Islam ataupun telah fasik sehingga wajib diingkari dengan tangan. Maka kembali kepada pertanyaan, yakni pertanyaan kelima. Perhatikan di sini. Fal taghyirul munkar bil yad waridun kama fa'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab am hadza yahrumu fi zamanina kama yaz'umu ba'dun nas wa yaqulun yakfi bil lisan atau yakfi al lisan atau yakfi bil lisan. Apakah merubah kemungkaran dengan tangan? Warid, yakni maknanya ada sunnahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ataukah merubah kemungkaran dengan tangan ini adalah haram di zaman kita, dilarang di zaman kita sebagaimana yang dianggap oleh sebagian manusia dan mereka berkata cukup dengan lisan. Maka jawabannya tadi telah kita dengar, yaitu adapun merubah kemungkaran dengan tangan maka disyaratkan janganlah mengantarkan kemungkaran tadi yang diingkar dengan tangan mengantarkan kepada perkara yang lebih mungkar dari perkara yang diingkari tersebut. Dan janganlah akan menebar fitnah dengan sebab khuruj atas seorang penguasa yang dianggap sebagai orang yang wajib untuk diingkar dengan tangan karena kekufurannya atau karena kefusukannya dan yang semisalnya. Kenapa kita sebut seperti itu? Karena telah lewat bahwasanya masalah khuruj alal hakim fasik ini adalah masalah kemarin, masalah ijtihadiyah. Perhatikan, ini kalimat yang penting bagi antum semuanya, bagi kita semuanya. Masalah khuruj alal hakim al fasik adalah masalah ijtihadiyah. Adalah berapa kemarin? Tolong dilihat. Masalah khuruj alal hakim fasik adalah masalah apa? Ijtihadiyah. Dan ini perlu diperhatikan bagi mereka yang sering berbicara dikit-dikit masalah ijtihadiyah. Konsekuensinya harus toleransi terhadap orang-orang yang memiliki sifat apa? Sifat teroris. Sifat terorisme dan semisalnya yang mereka beristihad atau memandang bahwasanya masalah ijtihadiyah maka boleh milik ini, boleh milik itu dan enggak adanya apa? Ingkar. Karena mereka menetapkan bahwasanya masalah ijtihad adalah masalah yang enggak boleh diingkari. Tetapi mereka tidak komitmen di atas perkara ini. Ya kan? Bahkan mereka memaki-maki, mengecam dengan kecaman yang sangat tajam terhadap orang-orang yang mengingkari kemungkarannya seorang penguasa. Baik ini fasik ataupun kafir. Artinya di sini wa ya mas'alatun ijtihadiyatun ay mas'alatul khuruj 'alal hakim al muslim idza fasaqah. Jadi masalah ijtihadiyah yakni masalah khuruj keluar dari ketaatan terhadap seorang hakim muslim jika dia telah fasik. Apa makna fasik? Khuruj anit ta'ah. Keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itulah fusuk. Itulah kefasikan. Bagi mereka-mereka yang sering mengumbar kalimat masalah ijtihadiyah enggak boleh adanya ingkar. Seharusnya mereka apa? Toleransi terhadap orang-orang yang bisa berengan dengan mereka dari kalangan orang-orang yang memiliki apa? Pemahaman dan memilih bolehnya apa? Berontak. Tapi mereka mengecam bahwa ini adalah takfiriyun. Mereka pada khawarij dan yang semisalnya. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Kemarin telah kita ihalakan, kita arahkan kepada kitab yang terkait dalam masalah ini dalam kitab Maratibul Ijma'.
karyanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, ma'anak dia. Di sana ada naqd, yaitu apa? Kritikan dari atau komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dalam masalah ini adalah masalah yang sangat gamblang bahwasanya dilewati di sana. Maka kalau itu perhatikan. Di sini Syekh Muqbil rahimahullah taala mengatakan wa ya mas'alatun istihadiyatun ay mas'alatul khuruj 'ala al-hakim bi fasaqah. Jumhur ahlussunnah, mayoritas ahlussunnah la yujizuna al-khuruj 'ala al-hakim muslim bi fasaqah. Mayoritas ahlussunnah tidak membolehkan keluar dari ketaatan seorang hakim, maknanya berontak. Hakim yang muslim apabila dia fasik. Wa minhum man yujizu, di antara mereka ada yang membolehkan. Ini ahlussunnah. Wa minhum yang kembali kepada siapa? Ahlussunnah ada yang membolehkan dan berdalil dengan perbuatannya Husain bin Ali. Perbuatannya Ibnul As'as dalam keluarnya dia memberontak Yazid, dan juga perbuatannya Muhammad bin Al-Hasan Al-Mulaqab bin Nafs Zakiyah. Dan juga perbuatannya Zaid bin Ali dan jamaahnya, dan juga ada sahibnya Imam Ahmad. Juga waktu itu sampai akibatnya juga beliau terbunuh. Sahibnya Imam Ahmad. Siapa yang ingat namanya? Beliau juga terbunuh dalam masalah khuruj 'alal hakim. Maka kalau itu perhatikan, cuma ulama-ulama kita pada hari kita ini, mayoritas khususnya di zamannya seperti ini, semuanya melarang. Melarang berontak terhadap seorang penguasa apabila telah fasik, bahkan kafir pun, penguasa yang kafir pun juga perlu dipertimbang antara mafsadah dan maslahatnya. Antara kerusakan yang diakibatkan dengan adanya pemberontakan, atau antara maslahat atau kebaikan dengan adanya apa? Perbuatan tersebut. Syekh Muqbil memilih bahwasanya tidak boleh, walaupun kafir, kecuali memang apa? Di sana ada dhon ghalib kuat, benar-benar akan apa? Membawa kebaikan. Ini Syekh Muqbil itu sendiri. Ya kan? Dalam sebagian kitabnya beliau seperti itu. Maka kalau itu perhatikan di sini, kita enggak boleh kemudian, ya kan, menggampangkan satu permasalahan dalam perkara ini. Khususnya di negeri seperti negeri kita Indonesia ini, mayoritas adalah kaum muslimin dalam keadaan apa? Bodoh tentang agamanya. Bodoh tentang agamanya, baik masalah akidah dan yang lainnya. Maka tidak ada manfaatnya, enggak ada kebaikannya. Bahkan yang buruk inilah yang akan dirasakan oleh semua lapisan kaum muslimin. Baik yang dari kalangan ahlu tauhid, atau dari kalangan ahlul bidah, atau dari yang lainnya, dari kaum muslimin. Maka dikatakan di sini, wa ala yusira al fitnatun wa ala yusira fitnatan bil khuruj al hakim. yakni dengan sebab khuruj al hakim janganlah akan menyebar fitnah di mana-mana. Dan ini yang akan terjadi, enggak bisa dipungkiri. Di mana adanya suatu pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin seperti di negeri kita ini, pasti akan kemungkaran dan keburukan akan semakin jelek. Seperti di Irak, seperti di Yaman, ya kan? Di Yaman baru-baru ini buktinya apa? Dari kalangan Syiah Rafidhah memberontak penguasa muslim. Siapa? Ali Abdullah Saleh. Dan sekarang ujungnya apa? Negara enggak berbentuk negara lagi. Di Libya dan di tempat yang lain enggak akan ada kebaikan yang apa? Yang positif ataupun yang maksimal, bahkan keburukan yang ada yang enggak bisa lagi dibendung. Apalagi di negeri seperti negeri kita ini. Maka kalau itu kita mengecam, kita mengingkari terhadap mereka siapapun dia orangnya yang upaya untuk melakukan hal tersebut. Maka paling utama dalam situasi seperti ini adalah adanya dakwah yang dikatakan di sana apa? Adanya apa? Tasfiyah wa tarbiyah. Adapun menjelaskan tentang kemungkaran, kekufuran, masalah demokrasi, apa? Atau seperti masalah pemilu, di situ ada beberapa kemungkaran yang sangat besar. Ini perkara yang enggak mungkin bisa dihindari, harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena termasuk hukum Islam, termasuk hukum Allah, termasuk apa yang terbentang dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka kita tetap menjelaskan kepada kaum muslimin
Siapa yang mau mengambil silakan, siapa yang nggak mau mengambil itu adalah risiko pribadi masing-masing. Dan tentunya menjelaskan seperti ini. Ya kan? Tidak gampang kemudian asal bunyi, tetapi harus juga disandarkan kepada ahlul ilm. Dikembalikan kepada ahlul ilm seperti kitab yang telah kita baca dalam sore hari ini dan juga kitab yang lain yang banyak sekali telah kita baca. Bahwasanya hal tersebut adalah rujukannya kepada ahlul ilm, bukan kepada masing-masing orang yang punya pendapat atau punya pikiran. Baik. As-soal sadis, pertanyaan yang keenam. Man ta'lamu fi hadzal zaman min al-ulama alladhi yurawwijuna hadhihi wa alladhina yurawwijuna hadhihi ad-di'ayah wa yalmizuna ahla sunnah biha min ulama'is su'. Pertanyaan yang keenam. Siapa yang engkau ketahui wahai Syekh di zaman ini dari para ulama, mereka yang melariskan provokasi ini, propaganda ini, dan menyindir ahlu sunnah dengan propaganda tersebut dari para ulama-ulama su. Ulama-ulama yang dikatakan ulama su. Ulama su ini banyak sifatnya. Banyak bentuknya, banyak dari sisi pemikirannya. Dari kalangan ulama-ulama sufi, ulama demokrasi, ulama yang membuntut terhadap penguasa, apa kata penguasa, diiyakan, diaminkan. Penguasa bilang walad dolin, seorang alim bilang apa? Amin. Nah, walad dolin, amin. Wes, pokoknya mengaminkan semua apa yang dikatakan oleh para penguasa. Ini termasuk ulama usu. Seperti kemarin yang telah kita lewati seperti apa? Siapa? Siapa ulama usul di antaranya? Yang telah kita lewati. Dari kalangan orang-orang Afgan, siapa? Siapa? Yang dikatakan Tauhid oleh Sang Mukbil. Di awal pembahasan siapa? Siapa yang ingat? Siapa? Mujadidi, ayo itu. Mujadidi ini termasuk ulama usu. Yang dikatakan Tauhid dan yang lainnya. Dan banyak dari ulama-ulama usu. Ulama-ulama sufi yang mereka disebut Sang Mukbil sebagai apa? Bukun ala demokratia. Kamu mana buk? Buk apa? Apa mana buk? Ba, wawu, kof, buk. Apa buk itu? Genderangnya apa? Genderangnya apa? Pemahaman demokrasi. Jadi mereka yang apa? Yang menyambut gegap gempita dengan pesta demokrasi dan yang semisalnya. Siapa yang menyambut? Ulama usul. Di antaranya adalah mungkin di antara mereka yang keluar dari Jamaah Islamiyah. Pada kita ini termasuk Khabis minal Khubasa seperti Firda dan kawan-kawannya. Khabis minal Khubasa. Nah itu, perhatikan. Al-jawab alladhi adhkuruhu fi hadzal zaman Imam Dhalal Khumaini. Itu termasuk ulama usul. Fa innahu sakhara ida'atahu lisabbil wahabiyah wa tahdhir minal wahabiyah. Ini termasuk ulama usul di mana mereka yang telah sering menggelari siapapun yang mengamalkan sunnah dengan istilah wahabiyah. Dan ulama usul ini bukan sekedar ketika mengucapkan wahabiyah itu kemudian ulama usul, tidak. Yang menyambut semua keburukan yang disuarakan oleh siapapun orangnya, bahkan dia termasuk corongnya, yaitu ulama usul, termasuk ulama usul. Jadi yang disebut di sini Allah di adzkuru yang aku ingat di zaman ini adalah Imam Dalalah, pemimpin kesesatan, yaitu Khumaini. Fa inna sakhara ida'atahu, apa sakhara? Menyebarkannya, menjalankannya, ya kan? Apa makna ida'ah?
radionya. Ya kan? Untuk mencela Wahabiyah dan berikan peringatan, tahdzir, peringatan terhadap kaum muslimin ataupun dari orang-orang yang sependapat dengan dia dari Al-Wahabiyah. Summa ba'da dzalika aidan ar-Rafidhah sawa'an kanu fil Yaman am fi ghairil Yaman. Kemudian setelah itu, setelah Khomeini ini, Rafidhah secara menyeluruh, baik mereka sama saja berada di Yaman ataupun di selain Yaman. Wa dzikrul an misalan min Sa'dah yadunul amatu annahu yumtiru bil ghais. Qala qad akhraja Khalid ya'ni al-Amir Khalid rahimahullah inda an kana amiran nahwa kadza wa kadza alladzina yuriduna ay yukharribu al-madhhab. Walakin bihamdillah yaqul qad zahafat Aden wa qarabat Aden sayatil faraj min qibali Aden. Yaltamisul miskin al-faraj min asyuyu'iyah. Dan sekarang yang saya ingat sebagai contoh adalah dari Sa'dah. Yadunu al-ama, orang awam menganggap bahwasanya dia yumtiru bi ghais, yakni kayak apa? Kayak turun hujan, seger. Ya kan? Dia berkata telah qad akhraja Khalid yakni al-Amir Khalid rahimahullah inda an kana amran nahwa kadza wa kadza alladzi yuriduna ay yakhruju ay yukharribul madhhab. Yakni Khalid yaitu Amir. Yang Amir yang ada di negeri Yaman. Kata Allah Ta'ala bahwa tatkala dia itu sebagai amir, dia mengeluarkan, yakni apa, telah mengeluarkan orang-orang, artinya apa, telah mengutus orang-orang yang ingin merusak mazhab. Akan tapi bilhamdillah, kalau pujian nyala milik Allah, dia berkata, ya kan, qad zahafat Aden wa qarabat Aden, sayatil faraj min qibal Aden. Ini wallahualam, ini kalimat yang diinginkan di sini sebagian orang bahwasanya akan ada suatu perkara kebaikan yang akan datang. Tapi ternyata apa? Suyu'iyah yang diharapkan. Suyu'iyah yang diharapkan adanya akan ada membawa kebaikan ini. Suyu'iyah dari kalangan komunis. Nam lau ja'atka ya miskin la sahabat bilihyatika wa tahallat ma haramallah. Nah. Ya, ini kalau memang datang, seandainya memang datang kepada engkau, wahai orang yang miskin, yang miskin ilmu, akan menyeret jenggotmu dan akan menghalalkan semua apa yang Allah haramkan. Fasyi'alahu mawaqif sayyi'ah di dalam muslimin min zaman qadimin. Syiah ini mereka memiliki beberapa sikap-sikap yang sangat buruk melawan kaum muslimin dari zaman sudah sangat lama, sejak dulu. Waqad akhbara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Az-Zahabi wa tilmidhu Ibnu Katsir salah satuhum akhbaru anna lirafidha mawaqifa di dalam muslimin ma'al yahud wan nasara. Yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga muridnya Az-Zahabi, juga muridnya yang lain Ibnu Katsir, ketiganya memberitakan, perhatikan, bahwasanya Rafidhah memiliki sikap-sikap yang sangat berbahaya melawan kaum muslimin, yakni dia bergabung bersama Yahudi, bersama Nasara. Perhatikan, jadi mereka ini, Rafidhah ini koalisi dengan kufar Yahud dan kufar Kristen. Bergabung untuk apa? Melawan kaum muslimin, dan ini fakta. Di mana saja Ahlul Bidah, diantaranya adalah Syiah dan Sufi dan yang semisalnya, bergabung dengan siapapun dia orangnya, yang penting bisa apa? Menuai atau memanen dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang penting Ahlus Sunnah bisa dipunahkan bahkan kaum muslimin secara menyeluruh. Perhatikan dalam catatan kaki, amma Ibnu Taimiyah fa fi kitabi Minhajus Sunnah, wa amma Ibnu Katsir fa fi Bidayah wa Nihayah, wa amma Dzahabi fa fi Al-Muntaqa Mukhtasar Minhajus Sunnah. Adapun kalamnya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Adapun Ibnu Katsir dalam kitabnya dalam Bidayah wa Nihayah. Adapun Ibnu Habib dalam kitabnya Al-Muntaqa ringkasan dari Minhajus Sunnah. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ada sekitar 5 jilid tebal punyanya Ibnu Taimiyah ini Minhajus Sunnah. Ini adalah kitab yang sangat istimewa sekali dalam pembahasannya terkait dalam masalah apa? Menghabisi, membongkar dari
urat-uratnya sampai ke ujung-ujungnya semuanya dari kalangan Syiah. Minhajus Sunnah Nabawiyah ini. Baik. Thumma ba'da dzalikum al-khabith ar-Rafidi Imam Dhalal al-Khumaini yaqul awalan nabda'u bi Makkah thumma nakhruju ila Palestin. Kemudian setelah mereka itu semuanya dari Khomeini dan juga Syiah secara umum, ya kan? Imam Dhalal ini khabith Rafidi Khomeini dia berkata, pertama kita memulai dari Mekah. Kemudian setelah itu kita keluar menuju Palestina. Ya kan? Hadza sya'nuhum annahum yunaffirun. Nah, perhatikan, inilah keberadaan mereka. Bahwasanya mereka ini adalah senantiasa membuat tanfir. Orang tanfir. Mengkondisikan kaum muslimin agar lari dari ahlu tauhid. Dan agar membenci ahlu tauhid. Dan agar memberantas keberadaan ahlu tauhid. Inilah keberadaan mereka. Wa aidan rasulun dhalil yud'a Muhammad ibnu Alawi al-Maliki. Rasulun dhalil. Juga ada rasul dhalil. Lelaki yang sesat. Yang disebut dengan Muhammad bin Alawi Maliki. Nah ini. Mafhum? Alawi Maliki. Wa akhar wa Abu Ghuddah. Antum tahu Abu Ghuddah? Siapa Abu Ghuddah? Kalau Alawi Maliki sudah masyhur, ya kan? Kalau Abu Ghuddah muridnya murid yang paling patuh terhadap siapa? Terhadap Zaid al-Kawthari. Abu Ghuddah. Nah, yang dia berpura-pura menyuarakan dakwah salafiyah yang pernah di Riyadh, tapi dia musuh bebuyutan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pembentangan terhadap Abu Ghuddah ini ada dalam kitab Muqaddimah Tahqiq Syarah Aqidah Tahawiyah punya Syekh Nasr Al-Albani rahimahullah taala. Antum baca dalam muqaddimah yang panjang. Ya kan, yang dibawakan oleh Syekh Nasr Al-Albani dalam tahqiq Syarah Aqidah Tahawiyah yang telah tahqiq oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah taala, tahqiq oleh Syekh Nasr Al-Albani rahimahullah taala. Di sana ada muqaddimah panjang disebutkan tentang keberadaan Abu Ghuddah ini. Seorang yang muta'assib, fanatik, berat terhadap mazhab Hanafiyah. Ya kan? Nah, kalau Syekh Nasiruddin Al-Albani hafizallahu taala di sini. Perhatikan di sini. Ini tadi belum saya baca. Dan pernah kita lewati banyak berkali-kali kita lewati dalam muqaddimah yang panjang dibawakan oleh Syekh Nasr Al-Albani dalam kitab Tahqiq Syarah Aqidah Tahawiyah. Nah, kalau Syekh Nasiruddin Al-Albani hafizallahu taala rahimahullah anhu dari Abu Ghuddah ini annahu kana yasubbul wahabiyah alal manabir. Dulu orang ini mencela Wahabiyah alal manabir apa? Melalui mimbar Jum'ah. Berkhutbah mereka, ya kan? Ataupun orang-orang ini dan antaranya adalah Abu Ghuddah ini mencela Wahabiyah. Falamma ja'a ila Riyadh liyudarrisa fa idza huwa yatalawwan. Nah, tatkala dia datang ke Riyadh untuk mengajar, ternyata dia apa? Bunglon. Apa namanya lawan bunglon. Di antaranya siapa? Abu Ghuddah dan juga siapa? Siapa yang lain? Yang kenal dengan orang yang bunglon karena dunia? Siapa? Abdurrahim. Siapa? Abdurrahim siapa? Tahan. Abdurrahim Tahan. Nah, bangun, Aris. Bangun, jangan tuh. Abdurrahim Tahan. Yang dikatakan oleh Syekh Nasr Al-Albani, tahanallahu tahna. Tahanallahu tahna, semoga Allah mendeplok dia biar apa? Lembut menjadi tepung. Rahim tahan. Karena mencela Syekh Nasr Al-Albani, ya kan, menghabiskan umurnya dalam perkara yang enggak bermanfaat katanya. Dikatakan mubtadi. Dulu pernah kasetnya kita kirim ke Indonesia pada tahun 94 dari negeri Saudi Arabia. Ke Indonesia, entah siapa dulu yang mendapatkannya. Kasetnya Syekh Nasr tentang Abdurrahim Tahan yang pernah di Libya. Abdurrahim ini dan sebagian Salafi di Indonesia waktu itu karena terpedaya dan sangat senangnya dengan seorang ustadz dari luar negeri, seorang syekh, maka berduyun-duyun ngaji ke sana.
Nah, karena Indonesia rata-rata apa? Anak Indonesia salafnya rata-rata apa? Jauh dari ahlul ilm. Ketika ada seorang yang disebut dengan syekh, walaupun siapa punya orangnya maka langsung didatangi. Seperti datangnya siapa? Syarif Hasya. Juga seperti itu. Perhatikan. Jadi falamma ja'ala al-irad yuridu lidarrisa fa idza huwa yatalawan. Ini Abu Qudda ini tatkala datang ke Riyadh, tiba-tiba dia apa? Bunglon. Kenapa? Karena kepentingan apa untuk apa cari dunia. Dan banyak sekali ya kan orang-orang Indonesia di antaranya terkhusus orang Indonesia yang mendapatkan apa? Beasiswa belajar ke negeri Saudi Arabia, juga yatalawan. Rata-rata apa? Bunglon. Ketika pulang ke Indonesia, yang dulunya sufi ya sufi, yang dulunya apa? GI ya GI, yang dulunya NI juga NI, yang dulunya organisasi juga organisasi, yang dulunya ikhwani juga ikhwani, dan yang semisal. Kenapa? Karena bunglon. Dan ini banyak yang mendapatkan gelar juga gelar doktor, dan akidah dalam ijazahnya dalam rapotnya nilainya apa? 100. Kalau ujian dalam masalah akidah nilainya berapa? 100. Tapi pulang ke Indonesia jadi apa? Halik, tong jenggot. Kemudian apa? Bacaannya koran, televisi. Kemudian apa? Membela organisasi yang di sana mungkin bisa apa? Bisa memenuhi brengnya. Yang penting brengnya apa? Mantap di atas apa? Tungku. Jangan sampai goyang. Inilah orang-orang yang disebut dengan bunglon. Wa kadzaidan mimman yuhadzir. Nah, kasir min ulama isu min al-azhariyin. Tengok di sini. Juga banyak sekali dari orang-orang yang memberikan tahdzir terhadap Wahabiyah. Wahabiyah ini adalah suatu kalimat istilah. Cuma kita apa mengikuti hikayatul kisah. Kalau kita hikayatul kisah boleh menyebutkannya. Pada dasarnya kita bukan Wahabiyah. Ahlus Sunnah bukan Wahabiyah. Salafiyun bukan Wahabiyah. Ya kan? Karena kita tidak taklid terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita tidak menisbatkan agama kita kepada beliau. Dakwah kita kepada beliau tidak. Cuma kita ini apa? Hikayatul hal atau hikayatul kisah dibolehkan. Ya kan? Seperti kita mengatakan, ya kan? Si fulan, ya kan? Disambut dengan tepuk tangan. Ya kan? Tepuk tangan enggak boleh kecuali apa? Untuk siapa? Perempuan. Itu pun dalam ketika salat. Adapun untuk laki-laki adalah tasbih. Ya kan? Tapi kita mengucapkan bahwasanya disambut dengan tepuk tangan, hore dengan tepuk tangan. Maksudnya apa? Hikayatul kisah, mengisahkan tentang menceritakan tentang kisah saja. Maka kalau itu perhatikan tahdzir terhadap Wahabiyah dari kalangan ulama adalah seperti apa? Dari kalangan ulama Azhariyin. Nah, apa maksud dengan Azhariyin? Mereka-mereka yang ada di Jami'ah Universitas Al-Azhar di Mesir. Dan banyak orang Indonesia yang ada di sana. Ya kan? Ribuan. Ya kan? Yang mengaku salafi menurut ceritanya sebagian orang dulu 7. Dan berapa bilangannya? Sekitar 7.000. Dari Malaysia sekitar berapa ribu yang aku salafi cuma 1. Nah, itu perhatikan. Ada seorang yang namanya Ridwan dari Padang. Kemarin datang ke Dusun Bakti. Ya kan? Dia kuliah di Al-Azhar. Tak tahu itu apa akidah wasitiyah. Tak tahu apa itu Fathul Majid. Tidak tahu apa itu akidah tahawiyah. Ya kan? Setelah dia dengar kok enak. Pelajaran ini kok enak. Dengar dari yang lain baru dia tahu tentang akidah wasitiyah dari tempat yang lain bukan dari Al-Azhar. Ini orang yang namanya Ridwan dari Padang. Kawannya orang sekian yang namanya Alif. Tapi beda apa? Beda dalam persimpangan jalan. Di sana belok ke sana, sana belok ke sana. Nah itu. Ketika menemui persimpangan jalan, ada sana jasa simpang 3. Nah, satunya sana, satunya ke sana. Nah itu perhatikan. Baik. Baru kemarin datang ke Dusun Bakti. Dan juga pernah diboyong Densus 88 ke Jakarta. Gara-gara apa? Gara-gara tertuduh apa? Termasuk teroris. Integrasi, deportasi dari Malaysia dibawa ke Jakarta, dipanggil gara-gara apa? Teroris. Kenapa? Karena diketahui dari HP. Antum tahu yang punya HP itu apa? HP Hendro itu. HP Hendro ini
banyak masalah. Ya kan, sudah lama sebelum saya Yahya dan yang lain memberikan tentang HP Hendro ini. Itu saya bilang, HP Hendro itu adalah sumber setan. Sudah berkali-kali, ya kan? Terakhir ini ada nasihat dari saya Yahya, ya kan, dari para penggemar HP Hendro ini, ya kan? Supaya dibikin hari raya saja, Hendroid. Apa? Di hari rayakan apa? Bikin apa? Diletuskan pakai mercon. Nah itu HP Hendro. Perhatikan, gara-gara HP itu, ya kan? Karena sering dikirim oleh MMI, nah, gambar-gambar dan semisalnya, akhirnya apa? Dia akhirnya tertuduh sebagai seorang yang dianggap sebagai gerombolan teroris. Nah, seperti itu. Maka hati-hati. Antum dikirimi gambar-gambar, dikirimi sampah, dikira sampah ternyata apa? Itu manfaat bagi orang-orang yang punya kepentingan. Baik. Ini tentang Al-Azhar. Maka kata saya Mukbil menceritakan tentang apa? Dari murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, ya kan? Kami belajar di Al-Azhar mendapatkan kepusukan. Tapi kami belajar di Fakultas Kedokteran mendapatkan apa? Ketaatan. Jadi ketika para santri itu, ketika para pelajar, para mahasiswa ini di Azhar yang didapatkan apa? Kepusukan. Tapi di kuliah kedokteran di sana apa? Banyak iltijam yang terlihat. Nah itu. Ini kisahnya sebagian santri, sebagian murid yang datang ke sama Mukbil menceritakan tentang apa yang dia jalani di Al-Azhar. Mahfum? Dan ini yang dipuji-puji oleh siapa? Ubaid Al-Jabiri. Ya kan? Musuh bebuyutan Damat. Ya kan? Perhatikan. Dia memuji bahwasanya Jami' Al-Azhar adalah Jami' Al-Ariqah. Mana Ariqah? Ariqah adalah suatu gambaran yang sangat istimewa. Padahal di situ adalah penuh dengan akidah Asy'ariyah. Dan mandat tidak jelas dan yang lainnya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara dongkolnya dengan Ahlussunnah akhirnya apa? Kecemplung lubang dia tak terasa. Maka itu hati-hati dengan dongkol kepada Ahlussunnah. Nah, nyemplung kepada lubang Ahlul Bidah dia enggak terasa. Dikiranya sudah masih apa? Masih di apa? Masih tempat wangi saja padahal sudah apa? Sudah busuk. Ya kan? Campur belatung. Ya kan? Nah, campur comberan tapi dia merasa Ahlussunnah. Nah itu, ini gara-gara apa? Melawan kebenaran. Hati-hati. Siapa dari kalangan ulama usul dari kalangan Azhariyin yakni Muhammad Al-Ghazali. Taran yaqul Al-Wahabiyah wa taran yaqul Salafiyah. Sekali ngomong Wahabiyah, sekali ngomong Salafiyah. Katsir minal Azhariyin li'annahum mukharrifun. Fahum yuhadziruna minal Wahabiyah. Katsir, banyak dari kalangan Azhariyin, banyak dari kalangan orang-orang yang berada di Al-Azhar. Ya kan? Orang-orang yang dari Azhar ini karena mereka mukharrif banyak yang mentahdir Wahab. Yang kenapa? Karena mereka mukharrifun. Itu mana mukharrif? Sahibul khurafat. Itu mukharrif. Kharrafa yukharrifu mukharrif. Nah, sahibul khurafat. Fahum mereka yuhadziruna minal Wahabiyah. Wa tajidu sufiyin wa rafidah wa ala dunya. Juga engkau mendapati orang-orang sufi dan rafidah. Dan juga orang yang dekat dengan ahlu dunia. Apa makna ahlu dunia? Orang yang gandrung dengan perkara-perkara dunia. Hatta ahlu dunia falladhi yartashi inna nahaitahu yaqul anta wahabi. Nah, orang-orang yang gandrung dengan perkara dunia, yang penting duit. Mata duitan. Apa? Materi. Ya kan? Cowok materi, bukan cewek aja, cowok materi. Nah ini. Ahlu dunia. Alladhi yartashi idan nahaitahu yaqul anta wahabi. Yang dia menyuap atau yang menerima suap, jika kau larang maka Wahabi. Rasi wal murtasi finnar. Apa makna rasi? Yang menyuap. Yartasi yang menerima suap. Nah, jika dilarang, jika kau larang maka dia bilang engkau Wahabi. Itu sataruna biadil kalimah. Nah, mereka membuat tameng dengan kalimat ini. Sekarang ini banyak manusia yang sekarang ini cerdas. Kemarin saya jumpa seorang awam. Ya kan? Ada seorang yang rentenir berkopiah dan pakai jenggot. Itu kopiah topeng katanya. Tahu? Rentenir, apa rentenir itu? Lintah darat. Lewat di situ samping dia
Orang awam ini membawa pakan satu bongkok terus sepeda motornya sambil lungguh gini dan duduk bersama di atas sepeda motor dan saya di sampingnya. Orang ini lewat, jenggotnya agak panjang, pakai kopiah, pakai lobi, ada bahasa masalahnya, lewat gini, itu apa? Lobi topeng, kopiah topeng, kopiah topeng, ketu topeng itu, lewat gini, gini ke kantornya, ya, langsung dia langsung nyambut, itu topeng itu densus, saya bilang. Nah, perhatikan. Kenapa kok topeng? Dengan jenggot agak dipelihara, batuknya agak hitam, kayak jenggol sapi, kopiahan, sarungan, masya Allah, Pak Yai Ustadz, mumtaz. Ternyata apa? Lintah darah. Nah itu namanya apa? Kopiah topeng. Nah ini banyak ya jubah topeng. Nah seperti itu. Jadi atas satu bihadil kalimah. Jadi kenapa bilang begitu? Kenapa? Biar dia tidak tercela. Jadi sebagaimana yang dikatakan rahmat ni bidaiha wan salat. Ya kan? Tae dengan wong terus dia nyelinap. Orang lain mengatakan apa? Kamu yang ngisik. Nah itu. Dia yang makan nangkanya, kita yang kena ketanya. Ini perhatikan ya ikhwah. Ini perhatikan di antara mereka yang menebar kalimat al-Wahabiyah. Jadi perhatikan di sini ya ikhwah. Kalamnya Syekh Muqbil ini antum harus paling enggak kalau enggak hafal ya diingat. Ini sumbernya. Bagaimana ucapan Wahabiyah yang selama ini menyebar dari siapa? Orang-orangnya. Dari para khubasa. Para buntutnya penguasa di antaranya orang-orang sufi. Apa buk? Hah? Apa buk ini? Apa? Genderangnya. Nah, genderangnya para penguasa. Nah, gitu. Baik. Gimana waktunya? Habis? Baik, insyaallah kita cukup sampai di sini dulu dan alhamdulillah.